Smart Business. Halo Smart Listeners, Anda masih mendengarkan podcast Smart Business. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama menemani Anda. Kita akan ngobrol seputar bisnis bersama dengan Certified Executive Coach, Coach Alfa Maulana. Halo Coach. Halo, apa kabar Mbak Tasya, Smart Listeners? Jumpa lagi kita ya. Yes. Tentu saja kita akan bahas seputar dunia sales nih. Ya, masih sales. Yang erat banget Coach dengan kerja sama tim ya. Ya. Karena kan pencapaiannya juga pencapaian, walaupun ada pencapaian individu begitu ya, tapi dilihat juga bagaimana timnya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa meramu super tim? Tapi sebelum itu, mungkin definisi super tim dari seorang Coach Alfa itu seperti apa sih? Oke, bicara super tim ini kan kita bicarakan nggak cuma satu orang berarti ya. Kita bicarakan beberapa orang yang terkumpul dalam satu wadah atau satu unit atau satu organisasi. Yes. Kan begitu ya. Nah, berarti kita harus pecah-pecah lagi nih. Jadi hal kecil. Berarti kita harus pilih orang-orangnya. Oke. Nah, saya ambil begini Mbak Tasya ya. Ada dua orang, kalau saya ngelihat ya, ada dua orang yang kita bicara berarti gini dulu ya, kita balik dulu ya. Ketika bicara itu kita udah kebentuk nih, super tim mah udah kebentuk namanya. Berarti ada lebih dari dua lah ya kalau super tim ya. Kalau dua mah bukan tim namanya kan, duet namanya kan gitu ya. Pasti 3, 4, 5 gitu ya namanya tim ya. Oke. Nah, berarti kan sebelum ini terbentuk kan ada satu kegiatan yang namanya rekrutmen. Oke. Nah, maka ketika bicara rekrutmen dan kita bicara super tim, ada dua lagi. Apakah kita merekrut orang-orang yang sudah super atau kita ambil orang yang biasa kayak di bahasan kita yang lalu kan kualitas orang di luar kan banyak nih. Yes. Ada yang grade A, grade B, grade C kan kondisi begitu ya. Ada yang second, ada yang bekas kondisi kan begitu ya. Brand new inbox gitu ya. Nah, jadi itu juga ada. Jadi bicara rekrut juga di awal ada dua tadi ya. Kita mau rekrut yang orang sudah super untuk jadikan tim atau orang yang biasa aja dan kita bentuk menjadi super tim. Nah, ini kita mau yang mana? Karena dua-duanya caranya, pendekatannya sampai dengan kendalanya beda. Berbeda. Oke. Contoh ambil gini, saya ambil ilustrasi inilah. Kalau bicara, kalau begitu, kalau memang ada pilihan seperti itu, saya mau pilih orang yang super deh. Super people untuk dikelompokin jadi super tim. Yang kejadian kayak Avenger nanti. Ya, jadi si Nick Fury ngumpulin ada Thor, ada Hulk, ada Captain America, ada Hawkeye ngumpul dalam satu pesawat. Berantem. Kejadian berantem dan hancur. Yes. Kan begitu. Nah, maka yang dibutuhkan, tapi kita lihat lagi, apakah si Nick Fury juga super people juga? Enggak. Super person juga? Enggak. Artinya, tapi dia bisa ngontrol nggak semua? Dia bisa kontrol. Nah, itu ya. Atau kita balik lagi kedua, berarti kita ambil orang yang biasa tapi kita kembangkan. Kan begitu. Nah, bicara kembangkan, tadi Mbak Tasya bilang bahwa harus ada sistem dong ya. Harus ada proses lagi kita ngomongkan, harus ada ukuran lagi, harus ada pengembangan lagi, harus ada kompetensi lagi. Maka syarat untuk merekrut itu pun kembali. Waktu saya ingat kalau saya diundang untuk ngisi kelas di luar kota. Jadi gini, ada dua orang penjemput. Tipe orang penjemputnya dia. Pak, nanti coach nanti ada yang jemput namanya Andi, namanya Bambang segala macam, nomor telepon coach Alfa udah dikasih udah gitu ya. Ada dua model tipe penjemput. Tipe yang pertama nunggu di tempat kedatangan dan dia cuma tulis nama Mr. Alfa Maulana dan dia pegangin kertas gini sambil main HP. Dan yang bikin saya sedih adalah, bikin saya kesel adalah di terminal kedatangan yang pegang kertas nggak cuma satu. Kan gitu ya. Satu nggak cuma satu, dan kedua saya baru sadar kalau nama saya pasaran. Ada Alfa Maulana, ada Alfi Maulani, ada saudara Alfa saja. Dan dia kan nggak nulis, dia nulisnya apa di depan? Ada yang Maulana aja, jadi itu jadi pas muter banyak banget dan saya lihat sampai mata saya juling gitu ya. So akhirnya kalau saya ketemu yang seperti itu lebih baik apa? Udah saya tinggalin, saya cuekin, lebih gampang saya cari taksi. Akhirnya saya cari taksi, saya sampai naik taksi sendiri, naik ke hotel, sampai ke hotel. Sampai hotel si klien saya telepon, "Coach, udah sampai belum?" "Udah." "Kok nggak ada?" "Udah sampai hotel." "Oh, kok udah sampai?" "Lebih baik, lebih gampang gue cari taksi ketimbang cari yang jemput." Gue bilang gitu ya. Jadi yang penjemput, ilustrasi begini. Yang dijemput leader nih. Ya, oke, saya bisa bilang gitu ya. Yang dijemput leader. Dia nggak tahu wajah leader seperti apa. Lalu dia cuma berpikir, ayo ini namanya dicari seorang leader, lu datang ke gua, come and get me, kan begitu. Dok, saya kan leader. Apakah saya peduli sama Anda? Enggak. Ini yang membutuhkan siapa nih, kan begitu. Jadi ada orang yang cari leader tapi nggak tahu muka leader kayak gimana. Ya, ada orang yang
mencari jago sales tapi nggak tahu orang jago sales itu ciri-cirinya apa. Apakah matanya belok, matanya sipit, itu dia nggak tahu. Nah, penjemput yang kedua, begitu malam, coach nanti yang jemput namanya Bambang ya, katanya nomor telepon coach udah di sana. Malam sebelum saya berangkat, habis Isya biasanya, ada orang WA, malam, Assalamualaikum Coach Alfa, saya dengan Bambang yang jemput Bapak besok. Oh iya, sampai ketemu besok Mas Bambang. Dia bilang gini, Coach bisa kirim foto terbarunya nggak? Saya curiga dong. Kok cowok minta foto gue terbaru ya? Terus saya tanya, mau pakai baju apa? Saya bilang gitu. Kan gitu ya. Terus akhirnya nggak, tapi bilang, oh iya udah, saya nggak berpikir apa-apa, saya kirim aja, saya kirim fotonya. Dan ini terjadi perbedaannya. Begitu di terminal kedatangan, banyak yang kasih kertas, tapi ada satu orang yang pegang HP, dia pegang begitu, terus dia begini. Dan ketika saya nggak perlu nyari, saya baru mutar, Coach apa? Orang yang ngejemput ini, dia tahu what leaders look like. Sehingga punya satu tanggung jawab yang sama. Kalau saya mau mencari pasangan, saya juga harus tahu pasangan seperti apa yang saya mau cari. Yes. Kan gitu ya. Dan saya pun tahu karena saya dicari, saya juga memperlambat jalan saya. Kan begitu. Tapi dia cukup melambai. Saya langsung jalan. Jadi, maka ketika Anda mau membentuk super team, pertanyaan saya, emang Anda tahu mukanya super team kayak gimana? Dokter kalau lagi lari pagi duduk sama saya di McDonald kalau saya kan suka lari pagi sama anak saya ya di Sarina, itu saya pernah ternyata duduk di samping dokter ahli saraf, bedah saraf. Itu nggak ada dokternya. Saya pikir ya dokter itu kalau lari pagi pakai jas putihnya juga gitu ya. Bawa stetoskop juga. Iya, bawa stetoskop juga gitu ya. Terus dia ada tulisan di jidatnya dokter gitu ya. Dan relatif muda. Jadi pas duduk segala macam nunggu teman anak saya ada di belakang. Oh iya kenalan, ngobrol lah. Ternyata dia dokter ahli saraf di Rumah Sakit Yarsi. Usianya saya sekarang 46, usianya beliau itu baru di 40. Hah, dokter, Dok? Iya, emang kenapa? Nggak kelihatan dong. Bahkan nggak ada bau-bau dokternya gitu. Nah, maka saya tanya, kita ini mau ngerekrut super team atau mau membentuk super team? Kalau rekrut sama bentuk sama. Lu tahu nggak sih what super team look like? Tapi berarti ini kan akan berbeda-beda tergantung siapa yang membentuk. Jurinya nih, dia kan mikirnya akan seperti apa nih, begitu kan? Nah, ini kan tergantung para pembentuknya, foundernya, begitu kan? Betul. Maka satu ya, kita lihat aja, untuk dapetin si Hulk aja harus ke pedalaman. Benar. Ya kan? Kapten Amerika di mana nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya terakhir, nah kita lihat gini. Maka kesulitan untuk membentuk super team yang ini akan jadi calon leader yang baru adalah satu, mereka itu susah dicari, udah pastilah. Kalau yang gampang dicari itu pasti yang ya udahlah beli sekilo dapat 1.000 gratis 1 kilo lagi kan gitu ya. Yang kedua, sudah satu dia sulit dicari, dua sulit dikumpulin pasti. Itu leaders, itu super team akan sulit dikumpulin. Dan yang ketiga adalah apa? Sulit dipertahankan, Mbak. Interesting. Jadi ini yang kita lihat. Kalau Anda mau dapetin super team atau ngebentuk super team, ingat loh ya, kita lihat harus kita start with the end in the beginning kan gitu ya. Kalau bicara si Stephen Covey kan ya. Jadi kita memulai itu dengan ujung akhir gitu ya. Anda siap nggak ketika kalaupun Anda berhasil membentuk atau merekrut super team, suatu saat Anda pasti harus melepas mereka. Nggak akan pernah bisa dipertahankan namanya leader. Karena leader itu it's a free man. Nah, tapi yang satu yang penting adalah burung, the bird with the same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama nongkrong di tempat yang sama. Maka kalau kita mau cari leader, kita juga harus nongkrong di tempat leader dong. Kan gitu ya. Maka kalau mau ngebangun tim yang super team, Anda pun harus menjadi super leader. It start with yourself. Yes, always like that. Selalu mulai dari diri. Itu seperti itu sih Mbak Tasya. Oke, baik. Tadi kita ngomongin Avenger. Ya. Avenger semuanya super. Ya. Dari seorang individunya dia super. Ya.
Gimana kalau ya pahit-pahitnya coach ya, namanya juga kita ngerekrut ya, ada dapat lah bolong-bolongnya dikit, ada yang kurang kompeten atau ya bersemangat sih tapi ngomongnya masih sulit gitu, penyampaiannya masih nggak oke. Ya. Dan ini gimana coach? Apakah di dalam super team memang idealnya selalu seperti Avenger yang setiap personnya itu oke? Ya. Atau sebenarnya ya it's okay lah 80, 70, 60% atau bahkan 20% orang yang oke aja tuh udah cukup sebenarnya. Oke. Nah, satu lagi nih permasalahan yang paling sering terjadi dan itu paling mudah banget kesalahan ini terjadi, Mbak. Kalau saya rekrut orang atau Mbak Tasya deh ya mau rekrut orang, pertanyaan saya, orang yang nyambung atau yang orang yang nggak nyambung? Oh, nyambung, of course. Ya wis, berarti kan kalau orang nyambung kan persis dengan Mbak Tasya dong. Paham maksudnya, Mbak? Yes. Dan itu di satu kesalahan yang sangat fatal. Berarti Anda akan ngumpulin orang-orang yang sama Anda. Oh. Dan balik lagi kayak yang di awal saya bicara, kalau Mbak Tasya itu ada di level 3, Mbak Tasya akan cari orang-orang yang nyambung, yang sama, yang sefrekuensi sama saya, tapi lebih muda dong. Dan lebih apa kalau saya lebih naif atau lebih bodoh gitu ya. Karena kan Mbak Tasya 3 nggak mungkin cari 4. Benar. Ya dong? Berarti ini Mbak Tasya muda. Dan kebayang ketika difficulty rise, Mbak Tasya senior aja mentok, apalagi Mbak Tasya junior. Kebanyakan orang begitu, interview itu nyari kecocokan. Ya. Interview itu nyari yang nyambung. Nggak nyambung nggak mau dicari. Nah ini satu bentuk cara interview itu yang, lu mau ngapain memang? Kok interview karyawan cari yang nyambung? Lu mau nongkrong. Kalau mau ngopi cari yang nyambung. Tapi kalau kerja jangan cari yang nyambung. Karena kalau udah cari yang nyambung nanti pasti akhirnya yang terjadi ngomongin orang, ngomongin atasan, kan begitu. Nah, maka kalau kita lihat Winston Churchill, kita balik ke Winston Churchill, itu ketika beliau mendapatkan surat tantangan dari Hitler yang katanya akan mengancam, akan menjajah, akan memerangi negaranya pada saat itu, 5 jenderal yang dikumpulkan untuk berdiskusi, ngatur strategi mengalahkan Hitler itu jenderal-jenderal yang terbukti jelas pernah mengirimkan assassination untuk ngebunuh si Winston Churchill. Jadi 5 jenderal ini justru berseberangan dan musuhan lahir batin. Dan dikumpulkan. Maka di situ yang kita pelajari, Mbak. Kalau mengumpuli orang kuat ini, kita nggak akan pernah bisa menyatukan pikiran orang. Ya. Tapi kita dengan common goals, kita dapat menyatukan orang. Jadi saya nggak bisa ngebuat Mbak Tasya ikuti saya nggak bisa buat even Mr. James ikuti saya, no. Tapi kalau kita punya common goals, kita kan nggak perlu nyamain pikiran. Iya. Dan that's the beauty kan, difference-nya tadi. Iya benar. Gue pikir A, menurut lu gimana Mbak Tasya? Gue sih ke arah B ya. Ada Pak James, gue sih C ya. Nah, leader yang baik bagaimana dapat mengkoordinasikan A, B, C jadi satu kekuatan yang baru kan. Oh, wow. Nick Fury tahu bahwa Hulk kekuatannya apa, Thor kekuatannya apa, dan tidak ada yang tumpang tindih di situ. Skillnya berbeda 100%. Bahkan semua skill orang itu nggak ada yang dimiliki sama Nick Fury. Ya. Tapi kenapa mereka bisa nurut? Same. Karena ada common goals. Maka ketika terakhir film itu bubar, dewan-dewan itu kan nanya, lo tahu kemana mereka? Enggak. Terus gimana kalau nanti ada musuh lagi datang? Ketika musuh datang mereka akan ngumpul. Common goals. Penting ini harus dimiliki oleh leader begitu Yes. ya, yang mau membentuk sebuah super team yang luar biasa. Common goals bukan target lo ya. Ya. Nggak ngomongin target. Oke, berbeda ya. Beda common goals dan target. Oke. Thank you coach. Ya, Ini karena sama-sama. kita harus akhiri podcast ya karena Thank you. sempit sekali waktunya begitu ya untuk bahas seputar ini. Tapi smart listeners, Anda masih bisa untuk mendapatkan insight-insight lainnya dalam dunia bisnis. Tentu saja dalam podcast Smart Business. Namun untuk episode ini harus kita tutup. Saya Tasya Rustama dan Coach Alpha. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.